السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, kita masih melanjutkan adab dalam mencari ilmu. Jangan sampai ilmu kita tidak bermanfaat, bahkan ada ancaman neraka bagi orang yang berilmu dengan sebab-sebab tertentu. Agar itu tidak terjadi, maka ketika mencari ilmu ada adab-adab yang harus dipenuhi. Yang pertama sudah kemarin, ikhlas. Ada sedikit yang belum saya bacakan. Wa innama dzakarna al-ikhlasa fi awwali adabi talibil ilmi li'anna al-ikhlasa asasun. Kenapa kami sebutkan ikhlas itu di poin pertama? Karena asas, kata beliau, ini dasar, pondasi yang harus ada pertama kali di dalam mencari ilmu. Betul-betul karena Allah, betul-betul karena Allah. Siapa? Kitanya. Kalau orang lain, anak kita, ponakan kita, cucu kita, biarin, nggak ikhlas biarin. Anak kecil kan, kita paksa, kita giring, kita bikin dia tidak bisa, nggak cari ilmu, gitu. Kita persempit kesempatan dia untuk senang-senang, main handphone, main game. Ya tentu tidak ikhlas. Itu kan bukan kita, ya kan? Atau orang lain juga nggak masalah. Antum punya karyawan 100, antum mau karyawan antum itu mencari ilmu, menuntut ilmu, antum wajibkan seminggu sekali, Jumat sore misalnya, untuk duduk di satu aula, lalu antum kasih ilmu atau antum panggilkan ustadz siapa begitu, dengan ancaman dikurangi gaji atau dikeluarkan dan seterusnya kalau tidak mau mencari ilmu. Jelas mereka nggak ikhlas kan? Kalau nggak ada ancaman, mungkin yang datang cuma separuh atau nggak nyampe. Begitu ada ancaman, semua datang semua. Masalah bagi antum? Nggak masalah. Urusan mereka. Barangkali antum masih ingat hadis dialog antara Allah dengan para malaikat yang baru saja mengepakkan sayapnya di atas majelis ilmu sampai ke mentok langit pertama. Kan ada dialog di situ. Di antara isi dialog itu ada kata-kata, ya Allah, fiha rajulun laisa minhum. Di situ ada satu orang yang bukan termasuk pencari ilmu. Ja'a li hajatin. Dia datang ke majelis ilmu itu karena ada sesuatu, mengincar sesuatu. Apa daganglah, apa inilah, apa itulah. Jawaban Allah, humul julasa la yasqa jalisuhum. Karena dia berteman dengan orang-orang baik itu, menempel dengan para pencari ilmu, dia akan mendapat kebaikannya. Artinya apa? Dari awal tidak ikhlas, dari awal kepaksa, kepepet, lama-lama kan dia dengar nasihat, dia dengar bagaimana surga, dia dengar bagaimana neraka, dia dengar bagaimana siksa kubur, dia dengar bagaimana syirik, bagaimana bid'ah dan seterusnya.
akhirnya hidayah itu masuk. Itu yang dimaksud, ya. Nah, adapun kita semua masing-masing, kita harus jaga keikhlasan kita. Jangan sampai dari awal mencari ilmu niatnya sudah bukan karena Allah. Dia perasaan hafalannya biasa-biasa saja, ya. Otaknya biasa-biasa saja. Saya tahu karena saya kan satu SMA sama dia. Kok dia bisa ceramah, ya? Saya nggak bisa. Wah, saya harus belajar nih. Nah, ini jangan. Dari awal jangan seperti itu. Udah nggak ikhlas kan? Bukan karena Allah kan? Bahkan ada ancaman. Lam yajid raihatal jannah, tidak akan mencium bau surga. Ketika apa? Ketika dia mencari ilmu yang mestinya dengan niat karena Allah, dia niat untuk menyaingi ulama. Dia iri dengan orang-orang yang masyhur, diundang ke sana kemari, itu tidak boleh, ya. Itu kemasyhuran, yang diincar kemasyhurannya tidak boleh, ya. Kecuali yang diincar ilmunya, ya. Wa'ala talibil ilmi ayyanwiya bi talabil ilmi imtithala amrillah. Seorang pencari ilmu itu saat dia mencari ilmu harus berniat untuk apa? Melaksanakan perintah Allah, menggugurkan kewajiban. Karena mencari ilmu itu wajib. Mencari ilmu itu wajib. Kalau kita tidak mau mencari ilmu, berdosa. Niatnya di situ, ya, melaksanakan perintah Allah. لأن الله عز وجل أمر بالعلم فقال تعالى, ini berdasarkan firman Allah, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. فَعْلَمْ, lihat, فَعْلَمْ, berilmulah, ketahuilah apa itu la ilaha illallah. Maka mengetahui la ilaha illallah isinya apa, konsekuensinya apa, rukunnya apa. La ilaha illallah ada dua, apa dan apa? Rukun la ilaha illallah ada dua, apa dan apa? Nafi dan isbat. Ini kita harus faham. Maka jika syahadat kita hanya isbat saja, Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya bersaksi bahwa Tuhan saya adalah Allah, sahkah syahadat kita? Tidak sah. Tidak sah. Kenapa? Karena hanya ada isbat saja, menetapkan bahwa Allah Tuhan saya Allah, nggak sah. Harus ada nafi. Tidak ada Tuhan, begitu. Tidak ada yang berhak disembah illallah, kecuali Allah, baru sah. Kalau ada nafi dulu baru sah. Kalau nggak ada nafi tidak sah. Karena Abu Jahal, Abu Lahab, kalau ditanya Allah itu siapa, jawabnya apa? Tuhan. Allah itu siapa? Jawabnya Tuhan. Gitu. Rabb. Tapi selain Allah ada yang lain. Ada Lata, Uzza, Hubal, Manat. Gitu. Coba orang-orang berbuat syirik yang kena subhat syirik, ditanya Allah sang pemberi rezeki, pasti mereka jawab iya. Pasti mereka jawab iya. Nggak mungkin enggak. Saudara-saudara kita yang berbuat syirik, ya, Allah sang pemberi rezeki, pasti mereka jawab iya. Tapi keris saya ini, jimat saya ini, kuburan keramat itu bisa membuat rezeki dari Allah lebih lancar. Padahal jimat, keris, dukun, kuburan keramat tidak ada hubungannya dengan rezeki. Yang ada hubungannya dengan rezeki apa? Dagang. Kan gitu. Kerja yang giat. Maka ingin dapat rezeki dengan cara dagang yang ulet, kerja yang giat, tidak syirik, tidak musyrik. Tapi ingin dapat rezeki dengan cara lewat keris, jimat, dukun, kuburan keramat, ini yang syirik. Menjadikan sesuatu yang bukan asbab menjadi asbab, inilah syirik.
Saya kira sudah sering kita bahas itu ya. Fa'amara bil ilmi fa idza ta'allamta fa innaka mumtasilun li amrillah. Maka jika engkau belajar, berarti engkau telah melaksanakan perintah Allah. Itu inti dari niat kita mencari ilmu. Ya, al-amru tsani, yang kedua, adab kedua dalam mencari ilmu, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Mengangkat, menghilangkan kebodohan dari diri kita. Cuman ini nomor dua ya. Sebab kalau ini nomor satu, seandainya kita sudah mencari ilmu juga, tetapi kebodohan tidak terangkat, berarti belum gugur kewajiban kita. Walillahil hamd. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Berapa banyak mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang karena saking rendahnya IQ-nya ya, duduk bengong, merhatiin, diem ya, sejam, 1,5 jam, selesai ditanya isinya apa, nggak tahu, ya kan? Mungkin ada. Apakah dia berdosa? Tidak. Yang mentakdirkan dia memiliki IQ yang sangat rendah siapa? Tentu Allah Rabbul Alamin. Kalau Allah bikin dia cerdas, dia faham, kecil bagi Allah. Maka orang seperti itu tidak salah. Yang salah itu yang nggak mau duduk di majelis ilmu, nggak mau baca-baca, nggak mau cari ilmu. Nah, itu yang salah. Mencukupkan diri dengan yang ada. Adapun dia datang, dia baca, dia dengerin, tapi kok nggak faham-faham, nggak nyangkut-nyangkut, sudah gugur kewajiban. Ya. Antum kira Imam Syafi'i waktu belajar dulu punya teman nggak? Punya teman-teman nggak yang sebaya? Ya pasti punya lah. Imam Bukhari dulu waktu belajar kecil remaja punya teman yang sebaya? Ya pasti. Mungkin puluhan, mungkin ratusan, mungkin ribuan. Kenapa yang jadi, yang tampil, yang masyhur cuma Imam Syafi'i, cuma Imam Bukhari? Ya, ini menunjukkan bahwa menjadi masyhur, menjadi terkenal, tampil dan seterusnya jangan dijadikan tujuan. Maka jika antum punya anak atau cucu atau antum sendiri lulusan Madinah S2 sampai di sini kok nggak ngapa-ngapain, nggak ngajar, nggak masalah. Punya ilmu kan, punya ilmu, tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang sunnah, mana yang beda, ini luar biasa. Ya minimal untuk anak istri. Seandainya tidak, untuk diri sendiri, alhamdulillah. Jangan disesali. Karena setelah mencari ilmu tidak harus tampil, tidak harus ceramah, tidak harus kesana kemari. Inti sesungguhnya setelah mencari ilmu adalah kebodohan dia hilang. Karena hukum asal manusia apa? Hukum asal manusia pintar apa bodoh? Bodoh. Hukum asal manusia itu bodoh. Hukum asal manusia tidak tahu apa-apa. Mana dalil? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari perut, dari rahim ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Cara membersihkan kotoran dia nggak tahu. Cara barangkali cuma satu dia yang tahu, ya. Dan ini sunnatullah, dan ini hidayatul am. Begitu lahir langsung Allah kasih tahu satu itu apa? Menghisap ASI ibunya. Ini luar biasa ya. Baru lahir mungkin semenit 2 menit. Siapa yang ngajarin kalau bukan Allah Rabbul Alamin?
Ini hidayatul am. Selebihnya nggak tahu apa-apa. Hal yang paling sederhana dia tidak tahu, dia tidak bisa. Ini hukum asal manusia. Oleh karena itu, setelah dia setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun nggak tahu apa-apa. Kalau tidak belajar, Tuhan itu ada berapa dia nggak tahu, Tuhan itu siapa dia nggak tahu, apa itu sholat, apa itu saum, tentu tidak tahu. Lihat orang-orang dewasa yang ada di negeri-negeri kafir sana, di kutub utara sana, tahu siapa Allah, tahu siapa Rasulullah, tahu siapa Jibril, siapa Iblis, apa itu Al-Quran, apa itu rukun Islam, rukun iman. Mereka nggak tahu. Kasihan sekali kan, nggak tahu apa-apa karena nggak ada yang ngasih tahu dia belajar. Bersyukur kita dilahirkan di satu negeri Islam, negerinya kaum muslimin. Negeri kita ini bukan negeri kafir. Negeri kafir itu Jepang, Jerman, Inggris, Prancis, Amerika, itu negeri kafir. Negeri kita sama dengan Malaysia, Brunei, Saudi, Mesir, berlebih dan berkurang ya. Tapi intinya itu negeri Islam, negerinya kaum muslimin. Terdengar suara azan di mana-mana, masjid di mana-mana. Ya, syiar-syiar Islam begitu bebasnya. Maka jangan pernah katakan Indonesia negeri kafir. Kalau betul Indonesia negeri kafir, kita harus keluar dari Indonesia ini. Kan tidak boleh hidup di negeri kafir. Inni bari'un minal muslim ya'ishu bainal kafirin. Kata Nabi, aku berlepas diri dari seorang muslim yang hidup di tengah-tengah negeri kafir. Hidup di Amerika, hidup di Inggris, Perancis. Nabi berlepas diri, kecuali dengan beberapa alasan. 3 atau 4 alasan. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah membekali manusia yang enggak tahu apa-apa ini dibekali dengan apa? Pendengaran, penglihatan, satu lagi hati, pikiran. Ya. Jadi memikir, memahami itu dengan hati, bukan dengan otak. Ya, dengan hati. Kalau otak itu masalah teknis, kalau hati itu masalah yang jauh lebih besar dari masalah teknis. Ini biar cepat ngerjainnya pakai apa ya, caranya gimana ya, itu otak ya. Tapi tentang bagaimana langit ditinggikan, gunung ditegakkan, bumi dihamparkan dan seterusnya, ini sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar masalah teknis tadi. Ini apa? Hati. Memahaminya dengan hati. Maka dikatakan orang kafir itu punya mata tapi tidak melihat. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Walahum adhanul la yasma'una biha. Satu lagi, punya hati tapi tidak bisa memahami, tidak berakal hatinya. Walahum qulubun la yafqahuna biha. Ya. Allah tidak mengatakan punya otak, dimag, ya, tetapi tidak berakal, tidak bisa memahami. Allah nggak bilang begitu. Tapi walahum qulub, mereka punya hati, tapi hatinya tidak bisa memahami. Ini mafhum mukhalafahnya. Kalau tidak kafir, kalau dia muslim, kalau dia beriman, ya bisa memahami. Pemahaman yang besar bahwa tidak mungkin ada jagat raya alam semesta ini kalau tidak diciptakan, dan yang menciptakannya adalah satu. Seandainya jagat raya alam semesta diciptakan oleh 2 Tuhan, kita tidak bisa bayangkan apa yang terjadi.
Kan masing-masing mempunyai pikiran sendiri-sendiri, masing-masing punya ide sendiri-sendiri, masing-masing punya rencana sendiri-sendiri. Maka walaupun Hindu, walaupun Nasara, dia tidak menolak kalau dikatakan Tuhan itu satu. Walaupun dia meyakini Trinitas, walaupun dia meyakini ada Brahma, ada Wisnu, ada Siwa misalnya, ketika dikatakan Tuhan itu satu, mereka nggak menolak. Mereka tidak menolak, secara fitrah nggak menolak. Fitrah seluruh manusia insya Allah sama, Tuhan itu satu. Tinggal mereka aja berkelit ya, untuk mempertahankan teori Trinitasnya itu. Yang beginilah, yang begitulah, dan sering kita dengar macam-macam jawabannya. Intinya mereka tidak menolak kalau Allah itu, kalau Tuhan itu satu. Nah, dengan pendengaran, dengan penglihatan itu masuk. Baca, dengar, baca. Dengan apa? Dengan penglihatan, dengan pendengaran. Nanti difahami dengan afidah, difahami dengan hati. Berapa banyak? Dengar masuk semua tuh, terbaca masuk semua. Suruh ulang bisa, tapi dia nggak faham. Dia tidak faham. Ya, antum pernah dengar barangkali kisah Himarul Furu'. Furu' itu sebuah kitab besar yang memuat madhab Hambali. Himar, orang yang hafal ini, hafal itu, jawab bisa, tapi nggak paham isinya, kan diistilahkan dalam Al-Quran kamasalil himar yahmilu asfar, seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang banyak. Hafal doang ya seperti anak kecil kan banyak yang hafal surat-surat pendek, bahkan ada yang hafal 3 juz, 4 juz ya, umur 2 kelas 2 SD, 3 SD. Tahu isinya? Nggak tahu, karena masih kecil kan. Pemahaman nanti mungkin masuk SMP, SMA baru dimasuki pemahaman. Mumpung masih TK, SD, ini kan lagi kuat-kuatnya menghafal. Maka di sana baca tulis itu belakangan. Ini mumpung lagi usia emas nih, digeber hafalan, karena lagi luar biasa, lagi kuat-kuatnya hafalan. TK, SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Di kita enggak. TK sudah suruh mikir, baca tulis kan mikir. Kalau di atas ba, kalau di bawah bi, kalau domah begini bu, kan ini ada penalaran, mestinya nanti belakangan. Geber apa? Hafalan dulu ya. Maka kaum salaf terdahulu, anak-anak kecil hafal Al-Quran atau mungkin 20 juz, 25 juz, hal yang biasa. Sekarang luar biasa ya. Kenapa? Karena sedang kuat-kuatnya menghafal, malah disuruh berlogika dulu. Nanti logikanya mungkin kelas 3, mungkin kelas 4. Kalau kita ya telat banget, mosok belum bisa baca gitu ya. Mosok kelas 2, kelas 3 baru belajar baca, telat gitu. Nah, sedikit tentang Himarul Furu' ini. Jadi ada seseorang yang hafalannya luar biasa. Dia itu dipakai oleh teman-temannya daripada baca buka kitab. Kitab itu tebal, Kitabul Furu' itu. Daripada buka kitab, nanya sama si fulan ini, temennya ini, halaman sekian Bapak Anu tolong bacakan. Hafal dia. Dia bacakan hafal.
Di mana-mana hari itu kan kitab tidak seperti hari ini, ya kan? Hari ini ribuan kitab bisa masuk kantong saku kita, di handphone kita. Hari itu kan tidak seperti itu, repot. Tinggal nanya si fulan ini, bacakan bab apa, masalah apa, dibacakan oleh hafal. Isinya apa? Enggak faham sama sekali. Maka dikatakan himarul furu'. Apakah seperti itu yang kita kehendaki? Tentu tidak. Masih ingat tanah ada berapa? Masih ingat tanah ada berapa? Ada 3 ya? Jangan sampai kita menjadi tanah yang pertama itu. Belum lama insya Allah kita bahas. Kedua ya lumayan. Yang kita inginkan menjadi tanah yang ketiga, Thaifatun Thayyibah. Dia menerima hanya air, tapi dia mengeluarkan duku, rambutan, jagung, padi, kurma, delima, anggur, dan seterusnya. Ini luar biasa, ini menakjubkan sekali. Yang dia terima cuman sebuah ayat, keluar dari sebuah ayat ini 7 buah, 7 kesimpulan, 10 kesimpulan. Ini yang luar biasa. Itulah para ulama kita. Seperti Imam Bukhari mengatakan boleh solat bersutrohkan api, boleh solat di depan tempat solat kita ada api. Kan ada syubhat nggak boleh, kayak majusi nyembah api. Boleh, kata beliau. Mana dalil? Beliau membawakan dalil salat kusuf, salat gerhana. Ketika salat gerhana itu setelah beliau maju, enggak lama beliau mundur. Kenapa beliau maju? Karena ditampakkan setangkai buah surga. Beliau ingin mengambilnya. Kenapa beliau mundur? Karena ditampakkan ketika beliau salat itu api neraka, ya, dan tidak dibatalkan solat beliau. Inilah Al-Imam Al-Bukhari. Maka Imam Bukhari itu terkenal sebagai seorang ulama yang membuat judul bab berbeda dengan isinya. Orang awam seperti kita akan kok nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya, ya. Padahal ada, kita aja yang nggak tahu. Penglihatan beliau jauh, pemahaman beliau jauh di depan kita. Ambil contoh misalnya ketika beliau membahas tentang Qiyamul Lail, salat malam. Barangkali antum pernah baca hadis pertama yang dibawakan oleh beliau apa? Siwak. Kan nggak ada hubungannya tuh salat malam dengan siwak. Mana? Katanya babnya bab salat malam Qiyamul Lail. Hadis pertama tentang keutamaan bersiwak. Ya. Mungkin kita nggak tahu. Beliau tahu bahwa Rasulullah itu sebelum Qiyamul Lail selalu bersiwak, membersihkan mulut beliau, gigi beliau. Kata kita ya sikat gigi boleh, ya. Inilah afidah, inilah thayyibatun thayyibah, ya, thaifatun thayyibah, jenis tanah yang terbaik. Bukan ajadib, apalagi qi'an, sebagaimana yang sudah kita bahas. Wal waqi'u yashhadu bidzalik. Kenyataan memang seperti itu, yang kita saksikan sehari-hari seperti itu. Bayi yang baru lahir, dia tidak bisa apa-apa. Dia hanya dibegali dengan pendengaran dan penglihatan serta hati. Yang dengan 3 hal ini jadilah Imam Syafi'i, jadilah Imam Bukhari, jadilah Imam Malik,
jadilah Sufyan bin Uyainah, Sufyan Az-Zawri, Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang menakjubkan kita, betul-betul takjub luar biasa kita, sangat takjub. Nggak usah jauh-jauh, Syekh Ali Hasan yang belum lama meninggal ya, itu sampai ada yang bertanya begini ya, pada ketawa ya, agak lucu, agak aneh pertanyaan itu. Saya alhamdulillah ada di situ, lupa saya yang nanya siapa, salah seorang ustaz. Ya Syekh, hal min kutubin lam taqra'ha. Ya Syekh, ini pertanyaan ini setelah beliau menjawab berbagai macam pertanyaan, karena yang datang kan bukan orang awam ya, para asatidzah yang berilmu, ada S3, ada S2. Tanya jawab semua pakai dalil, kitab anu, di kitab anu, luar biasa. Ya, ini baru Syekh Ali Hasan ya, belum Imam Syafi'i, belum Imam Bukhari, belum Syekh Albani. Sampai ada seseorang yang bertanya seperti tadi, ya Syekh, adakah kitab di muka bumi ini yang belum pernah Anda baca? Itu aneh pertanyaan seperti itu. Ya pasti ada lah, kitab kan ribuan jutaan ya. Tapi saking kagumnya si fulan ini, dan kita semua kagum, kitab ini ada di kitab ini, ada di kitab ini, kita nggak pernah nih kitab apa ya, kita nggak pernah dengar. Kalau saya Bukhari iyalah ya, Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, Ibnu Katsir ya. Ini ada kitab-kitab yang belum pernah kita dengar, penulisnya juga belum pernah kita dengar, beliau sebutkan. Saking takjubnya kita semua termasuk bulan ini sampai nanya seperti, ada nggak kitab yang belum Anda baca ya. Itu baru satu Syekh Ali Hasan. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik mungkin puluhan ratusan kali beliau. Kayak apa ini? Kayak apa? Profesor doktor mana nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apa. Luar biasa Allah memberikan ilmu kepada orang-orang yang dikehendaki ya. Sementara yang nggak tahu seperti kita, seperti tadi bengong 2 jam merhatiin ya, nggak ngantuk nggak, tapi nggak paham apa isinya, nggak tahu ya. Ada yang ingat ya, hari Senin ngaji ya, Rebu udah lupa, bahkan masih Selasa udah lupa. Iya kan? Padahal hidungnya, matanya, kakinya mirip-mirip. Coba mata, kaki, hidung, telinga, kepala kita dengan Imam Syafi'i nggak jauh beda, dengan Syekh Albani nggak jauh beda ya. Ini luar biasa ya, pemahaman itu, akal itu luar biasa. Ada yang tinggi besar sekali, ada sedikit sekali. Ini salah satu tanda kekuasaan Allah. Beda dengan binatang, binatang, kucing ya, di mana-mana ya beda-beda tipis lah ya. Ada anjing yang pintar ya, pintarnya segitulah. Nggak kemudian hafal ribuan hadis, hafal Al-Quran, nggak mungkin kan? Jadi yang pintar bisa begitu doang, ngomong aja nggak bisa. Fatanwi bi talabil ilmi raf'al jahli an nafsika. Maka sekali lagi Anda harus berniat, kata beliau, dalam mencari ilmu itu menghilangkan kebodohan, menghilangkan kejahilan. An nafsika wa an ghairik. Menghilangkan kebodohan dari mana? Dari dirimu dan dari orang lain. Orang lain dimulai dari anak istri tentunya, bukan tinggal di Jakarta, memulai orang lainnya dari mana? Dari Makassar, di Surabaya, ya di Mataram. Tidak,
memulai orang lain, kita hilangkan kebodohan orang lain, kita mulai dari anak istri kita. Anak istri kita, dan itu kewajiban kita. Jangan sampai orang lain diajarin, orang lain diceramain, anaknya nggak pakai jilbab, istrinya membuka aurat, dan dia tidak tahu kalau jilbab itu wajib. Ini aneh sekali. Dia ceramah ke sana kemari, dia ngajarin orang lain, anak istrinya nggak pada sholat, anak istrinya berbuat maksiat. Ini tercela sekali, sangat tercela sekali. Ya. Tidak berdosa ketika kita tidak memberikan ilmu kepada orang lain, tidak berdosa. Yang berdosa ketika kita tidak ngajarin anak istri kita minimal hal-hal yang wajib. Bukan berarti kita jadikan anak kita sebagai ulama, sebagai ustadz. Enggak ada seperti itu, ya. Jangan sampai anak istri kita tidak tahu kewajiban dan tidak tahu hal yang haram. Itu. Adapun jadi ustadz, jadi ulama dan seterusnya, terserah Allah. Ya, antum tahu mana anak Imam Syafi'i yang jadi ulama, anak Imam Bukhari yang jadi ulama, anaknya Syekh Albani, anaknya Syekhul Islam. Saya jelas nggak nikah, ya. Nggak ada kan? Nggak ada. Apalagi Imam Ahmad, Abdullah, ya. Syekh Albani kita nggak dengar, Syekh bin Bas kita nggak dengar, Syekh Utsaimin kita nggak dengar, ya. Syekh Ali Hasan, Syekh Mansur Hasan Salman, Syekh Musa Nasr, Salim bin Id Al-Hilali, kan bukan anak-anak beliau. Itu murid kan. Kalau untuk menjadi ulama, ya tentu apakah ulama cerdas anaknya pasti cerdas, kan belum tentu, nggak sanggup, ya. Rupanya anak-anak beliau kalah cerdas dengan Syekh Ali Hasan, Syekh Mansur Hasan Salman. Maka yang jadi ulama ya Syekh Ali Hasan, Syekh Mansur, Syekh Musa, Syekh Salim, bukan anak-anak beliau. Masalah? Ya nggak masalah. Ulama kan nggak wajib. Kalau diantara anak beliau nggak tahu apa itu syirik, apa itu tauhid, baru beliau tercela. Kalau diantara anak-anak beliau tidak tahu ini sunnah, ini bid'ah, baru itu tercela. Paling diwajibkan. Adapun hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, hafal tentang kaidah-kaidah, tidak wajib. Maka kita tidak lihat pada diri anak-anak beliau, enggak masalah. Wabidzalika tanalu khasyyatallah. Dengan demikian engkau akan mendapatkan predikat khasyatullah, takut kepada Allah. Karena yang paling takut kepada Allah siapa? Yang benar takutnya, yang paling takut kepada Allah siapa? Yang berilmu. Yang berilmu. Walaupun kita tidak lihat dia menangis, walaupun kita tidak lihat dia itu historis ini itu, ya, kalah dengan tarekat sufia, dia yang lebih takut kepada Allah. Mana dalil? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama harful hasar, pembatas. Artinya yang takut kepada Allah itu hanya para ulama yang berilmu. Yang berilmu itulah yang paling takut. Maka yang paling takut kepada Allah siapa? Para nabi, para rasul. Setelah itu siapa? Para sahabat. Setelah para sahabat siapa? Para tabi'in. Setelah itu atba'u tabi'in dan seterusnya. Semakin dia berilmu, dia semakin takut kepada Allah, ya. Dan takutnya benar. Bagaimana enggak takut? Satu kalimat keluar dari mulut kita, mungkin nggak sampai semenit satu kalimat itu. Gara-gara satu kalimat itu kita dibantingkan ke neraka 70 tahun baru sampai dasarnya. Gara-gara satu kalimat itu. Hanya Nabi tidak menyebut kalimat apa itu. Gimana kita nggak takut? Gimana kita nggak menjaga lisan? Udah, jangan ngomong kalau nggak yakin bahwa itu boleh, itu benar. Jangan mudah-mudah berfatwa. Hari ini orang mudah-mudah berfatwa.
Ya. Fatanwi raf'al jahli an nafsika li'anna al-asla fika al-jahlu. Kau harus berniat menghilangkan kebodohan tersebut karena sekali lagi hukum asal manusia adalah jahil. Wa idza ta'allamta wa sirta minal ulama intafa 'ankal jahlu. Ketika engkau belajar dan engkau menjadi orang alim, berilmu, hilang kebodohan itu. Kalau nggak belajar, ya nggak hilang, terus ada pada dirinya sampai mati. Antum bisa bayangkan sampai mati dia nggak tahu kalau jenggot itu wajib, misalnya. Kalau mencukur jenggot itu haram, sampai mati dia nggak tahu. Sampai mati dia nggak tahu kalau maulid Nabi tahlilan itu bid'ah. Kan kasihan sekali. Sampai mati dia tidak tahu kalau jimat-jimat itu datang ke kuburan keramat itu syirik. Ini menyedihkan sekali. Ya. Maka walaupun telat, umur 50 tahun, 55 tahun baru tahu, alhamdulillah. Jangan sampai mati masih belum tahu. وكذلك تنوي رفع الجهل عن الأمة ويكون ذلك بالتعليم. Begitu juga menghilangkan kebodohan dari umat dengan cara mengajar. Kalau memang ada waktu, kalau memang ada tempat, kalau memang dipersilahkan. Kalau enggak perlu minta-minta. Ya, ada waktu buat saya di masjid ini. Saya S2 Madinah. Perlu kak? Enggak perlu. Enggak perlu ilmu diobral seperti itu. Kalau dipersilahkan, ya. Dipersilahkan, dikasih waktu. Kok kita enggak mau, padahal banyak bid'ah di situ kita tahu. Ini berdosa. Kalau enggak ada yang mempersilahkan, sudah. Ya. Nah sekali lagi, yang pertama yang wajib adalah kita dan anak istri kita. Bisyattal wasaili litanfa'an nasa bi'ilmika. Dengan berbagai macam wasilah. Karena mencari ilmu, mengajarkan ilmu bukan ibadah mahdoh. Maka cara-caranya berbeda dengan cara Nabi, enggak masalah. Di aula misalnya, pakai Zoom misalnya, pakai pengeras suara misalnya. Yang ini semua enggak ada di zaman Nabi, enggak masalah. Karena ini kan ghairu mahdoh. Beda dengan sholat, ruku, sujud, azan, qomat, beda dikit saja. Bahkan cuman beda ta'ala tercela. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para imam membid'ahkan, karena Rasul dan para sahabat tidak pernah salam dengan Allah Ta'ala. Kalau insyaAllah ada insyaAllah Ta'ala. Adapun salam, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, ini tidak ada contoh dari Nabi SAW. Termasuk mengakhiri bacaan Al-Quran dengan Sadaqallahul Azim, ini tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat, dan masih banyak lagi. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.